Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you are fine and always happy and keep your spirit. Aku berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan yang baik, selalu bahagia dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Amin. Okay class, before we begin our class, let's start with saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, anybody knows what are going to learn today? Apakah ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Yes, we will study about daily activities. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas sehari-hariku yang ada pada chapter atau bab ketiga. Do you know about daily activities? Apakah ada yang tahu? Daily activities itu apa sih? Yes. Daily activities is the text of everyday life. Jadi, daily activities adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang sehari-hari. Okay, class. Now let's learn about vocabulary daily activities. Mari kita mempelajari tentang kosakata yang ada di aktivitas sehari-hari. Get up or getting up, bangun tidur. Clean the bed or cleaning the bed, membersihkan tempat tidur. Take a bath or taking a bath, mandi. Brush the teeth or brushing the teeth, menggosok gigi. Cook or cooking, memasak. Have breakfast, makan pagi atau sarapan. Sweep the floor or sweeping the floor, menyapu lantai. Mop the floor or mopping the floor, mengepel lantai. Cut the grass or cutting the grass, memotong rumput. Waters the plant or watering the plants, menyiram tanaman. Take a nap or taking a nap, tidur siang. Watch TV or watching TV, menonton televisi. Wash motorcycle or washing motorcycle, mencuci sepeda motor. Study the lesson or studying the lesson, mempelajari pelajaran. Have a lunch, makan siang. Oke, kelas, kita sudah mengenal dan memahami beberapa kosakata tentang daily activities. Kemudian, setelah ini kita akan belajar untuk membuat kalimat. Kalian dengarkan ya dan diperhatikan. Try to make a sentence. Nah, untuk membuat sebuah kalimat, kalian harus memperhatikan dua buah pola ya. Ada dua pola yang berbeda. Pola yang pertama itu terdiri dari subjek plus verb atau kata kerja plus objek atau noun plus adverb of place or adverb of frequency or adverb of time. Dan di pola yang kedua, itu kalimatnya tersusun dari subjek plus is, am,
atau are plus verb plus object atau noun plus adverb of place, frequency, or adverb of time. Nah, untuk bisa membuat pola, kalian harus memperhatikan beberapa hal yang harus kalian ingat ya. Subjek itu terdiri dari I, you, they, we, she, he, Dofan, Dian. Nah, setelah itu verb atau kata kerja itu bisa terdiri dari take a bath atau mandi, breakfast itu sarapan, have lunch makan siang, dan beberapa kata kerja yang lainnya. Kemudian objek di sini berarti tentang kata benda ya. Yang pertama ada floor atau lantai, book atau buku, listen atau pelajaran, dan lain-lainnya. Kemudian adverb of frequency terdiri dari usually itu artinya biasanya, often itu artinya sering, always itu artinya selalu, dan beberapa adverb of frequency lainnya. Yang selanjutnya ada adverb of place. Adverb of place itu terdiri dari kata keterangan tempat ya. Bisa in the kitchen artinya di dapur, in the house di rumah, in the class di dalam kelas, dan lain-lain sebagainya. Adverb of time. Adverb of time itu merupakan kata keterangan waktu, terdiri dari this morning atau pagi ini, in the afternoon berarti di sore hari, dan kata keterangan waktu lainnya. Oke, selain itu kalian juga harus memperhatikan bahwa penggunaan is, am, or are itu berbeda. Is digunakan untuk subjeknya she, he, Dofan, and Dion. Kemudian kalau am digunakan untuk subjeknya I. Kalau are digunakan untuk subjeknya you, they, and we. Kemudian verb ing. Verb ing di sini maksudnya bagaimana? Verb 1 ditambah ing belakangnya. Misalnya taking a bath, having lunch, sweeping the floor, and etc. Baik, bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan contoh example. Example yang pertama atau contoh yang pertama yang menggunakan pola ke-1. I sweep the floor every morning. Saya menyapu lantai setiap pagi. Subjeknya I, verbnya sweep, objeknya the floor, adverb of time-nya every morning. Contoh yang kedua, they wash motorcycle in the yard. Untuk pola yang kedua, contoh pertama, I am sweeping the floor every morning. Subjeknya I, menggunakan am sesuai dengan ketentuan. Verb ing-nya sweep ditambah ing berarti jadi sweeping. Objeknya the floor, every morning sebagai adverb of time. Contoh kedua, they are washing motorcycle in the yard. And the next, kita akan belajar membuat kata tanya. Ya, yang pertama untuk menanyakan aktivitas yang biasanya dilakukan seseorang. Nah, untuk menanyakan aktivitas yang biasanya dilakukan seseorang, kita bisa menggunakan sebuah pola kalimat yang terdiri dari what plus do or does plus subject plus adverb plus frequency plus verb plus adverb of place or adverb of time. Selanjutnya, ada kata atau kalimat yang bisa digunakan untuk menanyakan dengan siapa seseorang melakukan aktivitas.
Rumusnya, with whom plus do or does plus subject plus adverb of frequency plus verb plus adverb of place or adverb of time. Perlu diingat, penggunaan auxiliary do digunakan untuk subjek I, you, they, we, Tovan, and Dion. Kemudian kalau auxiliary does itu digunakan untuk penggunaan subjek she, he, Tovan, Dion. Kemudian adverb of frequency itu terdiri dari usually, often, always, and etc. Adverb of place terdiri dari in the kitchen, in the house, in the class, and etc. Adverb of time terdiri dari this morning, in the afternoon, and etc. Sampel. Untuk menanyakan aktivitas yang biasanya dilakukan seseorang. What do you usually do in the afternoon? Apa yang biasanya kamu lakukan di sore hari? Nah, contoh yang kedua. What does she often takes a bath in your home? Apakah dia sering mandi di rumahmu? Contoh pola yang kedua untuk menanyakan dengan siapa seseorang melakukan aktivitas. Contoh pertama, with whom does your sister usually go to school? Dengan siapa kakak perempuanmu biasanya pergi ke sekolah? Contoh kedua, with whom do they usually have lunch in the canteen? Dengan siapa mereka biasanya makan siang di kantin? Untuk lebih lengkapnya, kita juga akan belajar tentang cara merespon dari pertanyaan tersebut. Dari pertanyaan pertama, what do you usually do in the afternoon? Maka kita akan menjawabnya dengan I usually play football in the afternoon. Sesuai dengan pola di atas. Pertanyaan kedua, what does she often takes a bath in your home? Responnya, she often takes a bath in my house. Selanjutnya, untuk merespon atau untuk menjawab dengan siapa seseorang melakukan suatu aktivitas, kita bisa menggunakan pola berikut. Contoh, ada pertanyaan, with whom does usually your sister go to school? Kalian bisa merespon dengan jawaban, my sister usually goes to school with her friends. Contoh kedua, with whom do they usually have lunch in the canteen? Kalian bisa merespon dengan, they usually have lunch in the canteen with Mr. Andrea. Okay class, finally we have finished our lesson today. Semoga kalian semuanya bisa memahami materi hari ini dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Thank you for attention my dear student. I hope you always keep healthy, keep spirit and always be happy. Selalu jaga kesehatan di rumah, selalu menjaga semangat kalian dan selalu bahagia. Sebelum tugas hari ini adalah mengerjakan LKS halaman 26 hingga 27 dan make a simple story about your daily activities.
membuat cerita sederhana tentang aktivitas sehari-harimu. Terima kasih anak-anak semuanya kelas 5. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.